Oke, selamat pagi ya. Jadi ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir. Jadi minggu depan sudah UAS ya. eh jadi itu ya, jangan dilupakan juga selain ini ya, tugasnya itu selain ngumpul laporan juga kalian buat video presentasi dengan maksimal 15 menit gitu ya. Jadinya ya 5 menit juga boleh, yang penting buat gitu ya. Kalau nggak ada video presentasi ya nilainya ya nggak maksimal, itu jangan dilupain ya. Dibaca baik-baik ininya. Ya, ada yang mau presentasi langsung hari ini via Zoom barangkali? Halo? Ada yang sedang berbicara? Kalau tidak, oh enggak ya. Lupa matiin gini matiin. Oke, jika tidak di-upload di YouTube, terus ini ya, linknya di apa namanya di-share gitu ya. Oke, jika misal ya, jika misalnya ada kendala ini ya, kendala internetnya lambat, nggak bisa ngupload gitu ya, diinfokan aja ya lewat WA boleh, lewat apa aja boleh gitu ya. Seperti itu nanti ya mungkin ya bisa ini ya, bisa di kampus barangkali ya secara privat gitu barangkali siangnya gitu ya, boleh ya. Atau enggak ya satu orang aja juga boleh kalau misalnya kepepet. Tapi kalau bisa sih semua semua anggota kelompok dapat ngomong ya, kayak gitu. Itu ya, ya kayak gitu jadinya di sini ini ya apa namanya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di sini ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadinya di mata kuliah ini kan ini ya saya infokan tentang bagaimana membuat sampai halaman websitenya dan lain-lain gitu ya. Dan kalau nanti TA gitu kan ya bisa membuat halaman website sendiri barangkali di internet ataupun misalnya menggunakan portal gitu kan ya. Kalau yang ber, yang gratisan kan yang populer misalnya Blink gitu ya, Blink. Eh, sama banyak lagi yang lain yang berbasis MQTT dan yang berbasis berbayar juga ada ya kayak Microsoft Azure ini juga ada ininya, ada apa namanya, ada untuk IoT-nya juga ya sana. AWS juga ada untuk IoT-nya. Intinya itu kita udah dibuatin halaman website dengan database-nya untuk menyimpan variabel dari sensor atau bisa mengirim balik dari layanan webnya itu ke sini ke microcontroller-nya dan bisa ini ya, bisa apa namanya? Mengontrol microcontroller secara lokal gitu ya. Jadinya di sana pengetahuan tentang MQTT ataupun HTTP ya tetap diperlukan walaupun sudah instan. Walaupun nanti mungkin kalau kalian kerja misalnya di perusahaan yang emang menggunakan IoT gitu misalnya kemungkinan mereka lebih murah menyewa server cloud yang ada fitur protokol IoT-nya itu gitu kan ya. Apa namanya, karena, per penggunaan kan dibayarnya gitu ya di sana ya, berbasis kayak pulsa dia gitu ya, kayak gitu. Jadinya semua itu mungkin nggak diajari di kuliah gitu, tapi kalau sudah paham konsep apa itu HTTP, MQTT, dan bagaimana berinteraksi dengan web, seperti tutorial yang saya ajarin sini, belajar tentang ini cepat ya. Saya juga baru-baru ini belajar yang AWS sudah gitu, baru ini belajar cepat ya jadinya ya. Karena udah konsepnya udah ngerti gitu. Jadinya ini juga tips buat kalian nanti yang ngelamar kerja gitu setelah tamat tuh jangan cepet bilang tidak diajari di kuliah gitu ya, konsepnya pasti dapat di kuliah gitu. Kalau konsepnya paham, dapat materi baru apapun cepet gitu ya. Kayak kayak misalnya zamannya saya kuliah nggak mungkin ada
apa namanya, dijelasin PostgreSQL gitu, enggak ya gitu ya. IoT juga saya murni ini ya, Arduino dan lain-lain itu murni belajar otodidak ya, belajar otodidak. Tidak ada mata kuliahnya waktu kuliah itu tidak ada, tapi waktu S3 agak cuma gara-gara apa namanya, latar belakangnya saya adalah elektro, saya dianggap bisa, jadinya saya belajar otodidak dan akhirnya publish beberapa penelitian yang berhubungan dengan IoT, ya sehingga ya saya mengajar IoT sekarang dan seterusnya gitu. Dan kalau saya publikasi jurnal internasional gitu juga penelitian juga pasti ya diusahakan arahnya ke IoT karena saya juga apa ya, kalau misalnya disuruh bikin penelitian tentang algoritma dengan mengejar akurasi gitu ya saya nggak kuat-kuat amat di matematika jadinya ya itu juga kenapa saya betah di IoT dan ini. Tapi kalau IoT tok gitu juga saya nggak betah jadinya saya sebenarnya senangnya itu ya IoT dicampur dengan machine learning dan lain-lain. Dan di Microsoft Azure ini banyak ya. Bisa bisa kalian cari di docs ini ya gitu ya. Diakses di sana ya. Seperti itu ya sana. Jadinya sudah ada machine learning juga sudah ada di sini gitu ya. Jadinya apa namanya tinggal langsung disimpan datanya habis itu langsung diproses jadi data training itu juga bisa ya sana. Kayak gitu ya sini. Ya. Lagi belajar. Ini lucu ya ada apa namanya? Ada levelnya gitu. Level 5 ya. Ada pertanyaannya ini ada baca jadi serasa main game gitu ya. Ya lumayan menarik ya. Ini ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya sana. Oke. Jadinya itu ya apa namanya? Di luar perkuliahan juga seumur hidup bisa kita belajar sebenarnya gitu ya. Ya. Dan apa ya kalau saya berharap lebih muda tuh kayaknya saya lebih cepat belajar ini gitu karena semakin tua makin ini daya ingat tuh makin makin jelek gitu ya. Jadinya apa ya kalau belajar nggak mepet-mepet ujian itu hilang ya semua gitu. Dapat tidur berapa kali hilang gitu. Jadinya rugi belajar gitu. Sering kali saya ngerasain. Ini. Ya makanya saya ini nggak ngasih ujian A B C D lagi gitu ya. Kalau saya dulu rajin bikin soal pilihan A B C D gitu ya, tapi sudah nggak lagi karena ya itu malas juga ya, malas juga apa namanya nanti ada yang macam-macam harus diawasi macam-macam. Mungkin kalau sudah balik ke ini ya, balik ke tatap muka langsung baru saya bikin soal ABC lagi gitu ya. Gitu ya. Oke, itu ada pertanyaan kira-kira. Ya ini pertemuan terakhir ya minggu depan sudah UAS ya. Besok libur ya. Oke. Ya sambil ini kan ya. Oke, itu ya. Sama ini juga ya, apa namanya, dalam IoT itu jika ada sensor baru, gimana caranya gitu ya, sensor baru yang belum pernah dijelasin gimana, ya googling ya. Saya aja googling. Makanya saya kalau misalnya mau ada ide baru terus nemukan sensor yang pas, saya cari dulu sensornya itu banyak nggak contoh-contoh codingannya di internet. Kalau codingannya nggak banyak ya dan nggak meyakinkan hasilnya gitu. Kalau kalau nggak yakin, kalau misalnya sensornya harganya mahal gitu, terus ada codingannya berupa teks saja. Ya saya cari di YouTube gitu, ada nggak orang yang udah beneran ada hasilnya gitu, berarti ini baru dibikin itu. Karena ini ya apa namanya sensor-sensor dan lain-lain itu tidak ada standarnya gitu ya. Jadinya bisa jadi ada yang ini gitu ya. Jadinya kalau misalnya apa namanya membuat alat IoT alatnya gitu ya, alatnya gitu bisa membuat peralatan yang bisa bersaing dengan peralatan yang dibuat perusahaan industri gitu ya jauh ya. Makanya yang bisa diprodukkan dalam IoT itu bukan alat yang kita buat ya, bukan alat yang kita buat, tapi lebih ke sistemnya, sistem web, komunikasi data ya sama algoritma kalau ada gitu ya. Jadinya gimana kalau supaya sistem itu jadi akurat ya
diganti dengan sensor yang akurat gitu ya. Tapi dengan anggapan sensornya itu akurat, jika hasil machine learning-nya juga baik dan komunikasinya juga lancar, ya berarti udah baik gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi tentang akurasi dalam apa namanya mendeteksi itu ya bukan tanggung jawab kita gitu ya. Jadinya itu juga kadang-kadang ini ya apa namanya yang juga apa namanya di TA itu susah ya dijelaskan gitu ya. Padahal apa namanya ya kita beli sensor, kita tinggal merangkainya di sana ya. Soal akurasinya itu ya dari sensornya itu gitu, seperti itu ya. Jadi kita bukan elektro yang ya benar-benar membuat sensornya dari nol barangkali gitu ya. Intinya sana benar-benar. Walaupun bikin sensor dari nol juga pastinya diperlukan ini ya, diperlukan pengetahuan ahli juga yang untuk ini ya. Apa namanya memvalidasi keakuratan dari sensor tersebut gitu ya, kalibrasinya seperti itu. Nah, dan itu cocok sebenarnya kalau diterapkannya kalau misalnya di bidang masing-masing, misalnya kolaborasi dengan teknologi pertanian dan sebagainya gitu ya. Makanya ya semester depan gitu maunya ya ini ditawarin di semua gitu ya biar banyak. Ini kalau sekarang banyak yang ngambil dari elektro di kelas A gitu ya. Oke, seperti itu barangkali jika tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan ya. Dan jangan lupa ada presentasinya ya, baca baik-baik dan di pertemuan lebih dari sekali saya bilang, jadinya jangan sampai tidak dibuat presentasinya karena hari ini nggak ada yang mau presentasi berarti semua upload di YouTube ya. Semuanya link di YouTube-nya nanti disertakan ya dalam laporannya gitu ya. Ini maksimal 15 menit, kalian mau jelasinnya 1 menit sambil nge-rap juga boleh gitu ya. Kayak gitu boleh jadinya ya itu. Tapi kalau saya saya nggak jelas dengan apa yang dibilang ya itu resiko gitu. Ya seperti itu. Itu jokes ya. Oke, itu jika tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Sampai jumpa semester depan di mata kuliah yang berbeda ya. Jangan sampai ada yang ngulang ya. Oke, saya malas lihat nama dan nomor induk mahasiswa yang sama ya. Oke.